Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawanku semua. Kita berjumpa kembali bersama Nagato Channel. Hari ini saya akan sedikit berbagi informasi tentang seputar domba. Nah, buat teman-temanku semua, jangan lupa tonton videonya sampai dengan selesai biar tidak gagal paham. Dan yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe dan aktifkan tombol loncengnya, karena hari ini saya akan berbagi ilmu tentang penggemukan domba dengan cara yang sangat sederhana dan sangat mudah sekali. Nah, sangat cocok sekali buat teman-teman dan kawan-kawan para pemula yang baru memulai usaha domba. Nah, buat teman-teman dan kawan-kawan, dalam cara penggemukan domba ini sangat mudah sekali dan caranya pun sangat gampang. Nah, teman-teman, mungkin kalau untuk para senior mungkin udah pada paham, tapi kali ini untuk yang baru memulai usaha domba. Dan kawan-kawanku semua, tolong didengarkan baik-baik dan lihat videonya dan lihat domba-dombanya seperti apa. Nah, kawan-kawanku semua, yang pertama, kalau untuk penggemukan domba itu yang pastinya itu adalah pakannya. Nah, yang pertama, yang kedua adalah perawatannya. Nah, nanti akan saya bahas semuanya. Karena kalau kita melihat ternak orang lain, dombanya itu ada yang gemuk dan ada yang enggak. Kadang orang lain itu sulit untuk berbagi ilmu ya kawan-kawan. Misalkan contoh, kita punya teman atau apa, terkadang tertutup ataupun merahasiakan cara menggemukan domba. Nah, tapi kali ini di channel saya ini saya berbagi dan saya blak-blakan ya, kupas tuntas soal cara penggemukan domba supaya teman-teman semua bisa tahu. Yang pertama itu adalah pakan. Dengan pakan yang sangat sederhana membuat domba menjadi gemuk. Contohnya yang ada di kandang ini ya kawan-kawan. Padahal pakannya itu cuman rumput hijauan seperti biasa, tapi dombanya itu gemuk-gemuk sekali ya kawan-kawan. Nah, bisa kita lihat dombanya. Karena domba di sini itu perawatannya juga sangat bagus ya, karena kalau domba dengan pakan yang benar dan perawatan yang benar, insya Allah domba juga akan bagus-bagus dan sehat. Nah, pakannya itu rumput hijauan yang biasa kita ngarit, yang di pekarangan ataupun di kebun ya, rumput biasa. Hari ini ngarit, sorenya baru kita kasih makan. Nah, untuk cara pemberian pakannya ini kawan-kawan, kita berikannya itu setiap pagi dan sore. Nah, kalau pagi kita berikan rumput untuk sarapan seperti itu, jadi secukupnya aja. Nah, kemudian untuk sorenya kasih pakan rumput agak banyakan ya kawan-kawan, supaya domba itu gemuk-gemuk. Nah, ciri-ciri domba kenyang makan rumput itu, misalkan sore ini, ciri-cirinya itu perutnya besar ya, yang perut sebelah kirinya. Nah, terus domba juga enggak teriak-teriak terus kalau misalkan dombanya udah kenyang. Nah, begitu. Nah, terus ini kawan-kawan, ini adalah pakan untuk penggemukannya itu. Kalau di kandang saya menggunakan ampas tahu aja ya kawan-kawan, karena di saya itu memang melimpah ya ampas tahu itu, banyak pabrik di sini, makanya saya menggunakan ampas tahu. Nah, kalau untuk ampas tahunya, kalau di sini tuh satu karung itu satu karung kurang ataupun 2 ember besar ya, 2 ember putih, ember cat itu yang 25 liter itu harganya itu 15.000. Nah, jadi kalau misalkan 2 ember itu 30.000. Tapi untuk domba banyak seperti ini tuh enggak satu ember kita berikan semua, enggak. Jadi ada takarannya. Yang satu ekor domba itu perkiraan untuk takarannya 1 piring lah, 1 piring
kalau kita makan itu, tapi agak banyakan lah. Nah, segitu ukurannya. Tapi rutin, jadi satu hari itu satu kali. Kita memberikannya boleh pada sore hari ataupun boleh memberikannya siang hari ataupun pagi hari, tergantung kebiasaan kita aja. Yang penting dalam setiap harinya kita berikan satu hari itu satu kali. Nah, kawan-kawan, itu pakannya. Jadi ampas tahu itu pakan pendongkrak untuk domba maupun kambing ya. Jadi kalau misalkan kita berikan setiap hari, domba itu akan gemuk dan menjadi daging, kawan-kawan. Nah, udah pakannya itu nggak usah yang macam-macam. Jadi cukup pakai rumput dan ampas tahu aja setiap hari. Udah nggak ada pakan tambahan yang lainnya. Dijamin domba itu gemuk-gemuk. Contohnya seperti di kandang ini ya, kawan-kawan. Nah, kemudian kita masuk ke perawatan. Kalau perawatan itu, kawan-kawan, yang pertama ya, kalau domba mau digemukkan, diusahakan dombanya itu dicukur dulu di saat umur 6 bulan. Itu wajib dicukur ya, kawan-kawan. Nah, kemudian kalau udah berjalannya waktu, maksudnya udah memasuki penggemukan, itu diusahakan dombanya diberikan obat cacing. Nah, terus kemudian setiap seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali domba itu harus dimandikan. Kalau dombanya bersih-bersih, kita ngelihatnya juga senang, dan tentunya domba itu bersih, wangi, nggak kena kotoran. Tapi kalau ngelihat dombanya kotor, gembel, kita sebagai peternak, kita yang rawat juga kan ngelihatnya aduh kadang bosen. Jadi kalau kita melihat domba bersih, terus konsumen juga, orang yang mau membeli domba juga ikut senang. Begitu kawan-kawan. Karena dari kebersihan, domba juga akan tetap sehat setiap hari. Kalau dombanya kotor, kawan-kawan, banyak kotoran dombanya ataupun kotoran kambingnya, itu kadang menjadi penyakit. Kadang bisa juga menjadi domba itu susah gemuknya. Begitu kawan-kawan. Nah, kalau kandang kami ini ya kawan-kawan, setiap seminggu sekali juga dimandikan supaya domba itu bersih-bersih. Karena di dalam momen Idul Adha itu kawan-kawan, banyak sekali orang yang mencari kurban. Kalau orang mencari kurban, tentunya orang itu mencarinya domba-domba yang gemuk-gemuk, yang seperti di kandang ini ya kawan-kawan. Domba itu gemuk-gemuk, sehat dan bersih. Kalau orang melihat dombanya bersih, tentunya domba seperti ini nih kawan-kawan, bersih-bersih, tentunya ya para konsumen juga akan senang melihatnya. Kalau dombanya kotor, terkadang konsumen itu males untuk nawar dombanya. Itu fakta kawan-kawan. Nah, makanya buat teman-teman dan kawan-kawanku semua, itu tips dari saya, dari kandang kami. Semoga teman-teman di rumah paham ya dengan apa yang udah saya sampaikan, dan semoga video ini bisa bermanfaat buat kawan-kawan para pecinta domba di rumah. Saya ucapkan terima kasih banyak yang udah pada menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.